Bertemu kembali dengan Kanifa Channel. Jelang pembangunan konstruksi tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap, akan kita dapati patok-patok lahan sepanjang bakal ruas jalan tol. Patok proyek pembangunan jalan tol ditancapkan di seluruh wilayah di kabupaten kota yang dilalui proyek ini. Setidaknya pada segmen 1 dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kota, dan Kabupaten Tasikmalaya yang bakal dilintasi. Patok-patok tersebut mungkin akan terpasang sebelum proses pembayaran selesai. Tidak perlu risau, justru akan menjadi petunjuk yang jelas adanya bidang tanah yang akan digunakan jalan tol. Patok yang telah dipasang dimungkinkan bisa bergeser. Ada patok berwarna kuning serta patok berwarna merah. Patok-patok itu dipasang bersamaan dengan sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan oleh tim persiapan pengadaan lahan rencana proyek jalan tol dari pemerintah provinsi bersama petugas dari pejabat pembuat komitmen atau PPK. Patok yang dipasang menandakan lokasi yang bakal dilintasi jalan tol. Pada deretan patok yang dipasang, ada patok berwarna kuning yang menandakan sisi tengah jalan tol nantinya. Dan sisi kanan dan kirinya akan terpasang patok berwarna merah sebagai batas area jalan tol. Jadi dengan demikian, bila terdapat patok dengan warna-warna itu, masyarakat bisa mengenali batas mana saja bidang tanah yang akan terkena pembebasan lahan. Dan bila ada sesuatu yang ingin disampaikan atau berkeberatan, bisa dilakukan proses pengajuan. Misalkan, lahan seperti demikian. Tidak semua jalur yang dilalui jalan tol itu akan mengambil seluruh lahan milik masyarakat. Misalnya dari 500 meter hanya terambil 490, maka 10 meternya akan tetap menjadi milik warga. Lalu bagaimana bila keberatan jika 10 meternya ingin segera dimasukkan juga dalam proses pembebasan, maka akan ada proses pengajuan berikutnya. Nah, dengan adanya patok-patok ini, sekiranya dapat mengetahui lahan dari tanah yang dimaksud sampai batas mana. Karena patok-patok yang berwarna merah yang mungkin sudah terpasang masih bisa bergeser, terutama bila hal-hal yang sudah diajukan oleh masyarakat kemudian diakomodir oleh pelaksana proyek. Hal itu tergantung dari kebutuhan serta kondisi bidang lahan yang bakal terdampak proyek jalan tol. Ada lagi yang disebut lahan mati, misalnya ada bidang tanah yang masih menyisakan beberapa meter, tidak termasuk lahan yang akan dilewati jalan tol dan tidak bisa lagi dimanfaatkan, itu termasuk lahan mati. Bisa saja pemiliknya minta sekalian dibebaskan, sehingga patok warna merah nanti akan bergeser, tetapi poligon atau asnya dari patok berwarna kuning itu. Rencana proyek pembangunan jalan tol saat ini memang masih dalam proses sosialisasi dan konsultasi publik. Ditargetkan tim yang melakukan sosialisasi dan konsultasi publik merampungkan tugas mereka, bertemu dengan pemilik bidang terdampak, selalu konsultasikan dengan pihak pemerintah desa dan kelurahan, serta persiapkan berkas dokumen yang diperlukan. Mungkin di desa masih ada banyak tanah yang belum bersertifikat, tetapi rasanya dengan proyek sertifikat gratis dari pemerintah tempo hari, sebagian besar tanah telah bersertifikat, sehingga kelengkapan dokumen lebih jelas dan akan mempercepat prosesnya. Selama konsultasi publik belum sampai ke pembicaraan ganti untung, konsultasi publik itu menyampaikan rencana pembangunan. Setelah proses ini, ada penetapan lokasi atau penlok. Dalam artian setelah konsultasi publik tidak ada keberatan, kemudian ditetapkanlah penlok. Kemudian dilakukan appraisal atau penilaian, dan setelah itu baru kemudian bicara masalah ganti kerugian dan pembayarannya. 4 tahapan tersebut meliputi perencanaan pengadaan lahan, persiapan pengadaan lahan, tahap pelaksanaan pengadaan tanah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Jadi tahap sosialisasi dan konsultasi publik belum berbicara tentang nilai ganti kerugian yang bakal diterima. Tahapan itu sebatas penyampaian informasi kepada masyarakat, saat ini istilahnya sampurasun atau kulonowun alias permisi dahulu.
Pembahasan ganti kerugian bakal melalui tahap tersendiri setelah adanya penetapan lokasi, pengukuran, dan pendataan bidang serta aset, hingga penaksiran harga oleh tim appraisal independen. Misalnya, Satgas A yang datang ke tempat lokasi akan mendata dan mengukur lahan atau bidang tanah yang dimiliki oleh warga. Kemudian Satgas B lebih mendalam lagi. Bila di lahan tersebut terdapat pohon misalnya pohon buah-buahan, akan diukur berapa diameternya dan akan dihitung berapa harganya, termasuk untuk tanaman-tanaman budidaya, jika nilai hasil panennya berapa, dan juga ada nilai emosional terhadap suatu tempat. Misalnya, lokasi rumah yang telah dihuni selama puluhan tahun tentu akan memiliki nilai yang berbeda. Selama tahapan pengadaan tanah, biasanya dari pemerintah kabupaten sebatas bertugas mendampingi tim. Selama tahap pengadaan tanah untuk jalan tol, warga pemilik bidang yang bakal dilintasi bakal dilibatkan. Tol Gede Bage Garut Utara Tasikmalaya Pangandaran. Diulang deui Bapak Ibu sadayana, betul-betul yang hak yang nanti diundang dengan pendukung yang tadi adanya kelengkapan alasan dan lain sebagainya. Jadi nanti dalam penyerahan ganti kerugian, Bapak Ibu akan langsung menandatangani uang ganti rugi dan berikut pelepasan hak. Uang nate artos nate moal cash di karungan, moal cash di keresekan, tapi langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu pribadi. Nanti ada rekening penampungan, rekening yang dibuatkan oleh bank yang ditunjuk nantinya oleh BPN ataupun instansi yang memerlukan tanah. Jadi mau dititip di desa atau nama dititip di kecamatan, tapi langsung disangkakan kepada pihak yang berhaknya, yaitu Bapak Ibu sekalian. Saatosna Bapak Ibu nampi perkawis ganti rugi aya pelepasan hak, nyaeta Bapak Ibu ayeuna tanahna parantos dibayar, Bapak Ibu oge kedah nyanggakeun hak atas tanah Bapak Ibu kepada pemerintah untuk dibangunkan jalan tol. Panginten gitu Bapak Ibu. Jadi kena iraha atuh Bapak Ibu teh tos teu hak atas tanah teh nyatos diayakeunna penyerahan ganti rugi. Saaktos Bapak Ibu nampi uang penyerahan ganti rugi atau nu disebutna da ieu nama salaras sanaos jenenganana uang ganti kerugian, tapi fakta nama uang ganti untung. Panginten kitu Bapak Ibu insyaallah. Saatosna ke Bapak Ibu nyerahkeun hakna nyaeta pada pemerintah, tugas selanjutnya adalah kami instansi yang memerlukan tanah beserta BPN masih ada tugas, yaitu pensertifikatan jalan tol. Dengan nate benten-benten atas nama Bapak Ibu sadayana, tak mah di pensertifikatan mah dirubah, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Upami saat ini mah upami ayeuna mah berlaku teh atas nama Kementerian Keuangan ceki Kementerian PUPR kangge nami pensertifikatan jalan tol. Jadi Bapak Ibu akan terlibat panjang nantinya dalam tahap pelaksanaan, dalam tahap inventarisasi di pengukuran, tahap penilaian appraisal, tahap musyawarah sampai penyerahan ganti rugi. Upami ke aya kakirangan data, upami ke aya pertarosan, mangga biasa difasilitasi ku Bapak Kades, ku Bapak Camat, mari anjeunna masuk tina tim pelaksanaan pengadaan tanah sareng BPN kena. Jadi ayeuna ku abdi disampaikan dari 4 tahapan yang betul-betul menaungi dalam proses pembebasan lahan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ada 4 tahapannya: tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil. Mana perencanaan atas hasilnya DPPT terus disangkakeun, ayeuna urang lajeng di tahapan persiapannya eta tahapan kangge penetapan lokasi ti Bapak Gubernur. Panginten sakitu Bapak Ibu, nyuhun ngadihapunten pilih aya kalepatan tina tata titi bahasa Simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.